masuk ke Flipgrid, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, untuk dapat mendaftar di Flipgrid, oke, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Microsoft yang sudah saya berikan, yang kemarin yaitu yang @lppbanten.biz.id untuk mendaftarnya ya. Oke, nah, jadi pertama kita buka di sini, gambar dan suara saya sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, saya buka di sini. Oke, saya buka ya. Di sini Sudah, Pak. oke, flipgrid.com. Oke, buka ya, enter. Oke, nah jika sudah akan tampil seperti ini ya. Ini adalah untuk kita atau siswa bergabung masuk ke Flipgrid, tinggal dimasukkan kodenya. Ini adalah untuk kita masuk kalau kita sudah mendaftar, dan ini untuk kita mendaftar. Nah, karena Bapak Ibu belum mempunyai akun atau akses ke Flipgrid, maka kita daftar dulu di sini. Itu menggunakan klik edukator sign up. Kita klik ini. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan untuk mendaftar. Oke. Di sini dijelaskan edukator sign up ini, student and participant do not need akun. Jadi ketika siswa akan membuat video seperti tadi yang Bapak Ibu lakukan, dia tidak perlu melakukan sign up, tidak perlu mendaftar. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu karena akan membuat topik-topik diskusi, maka harus mendaftar. Di sini ada dua pilihan mendaftar. Pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Gmail atau menggunakan akun Microsoft. Oke. Nah, di sini saya sarankan Ibu menggunakan akun Microsoft yang kemarin saya berikan. Oke, yang akunnya itu adalah @lppbanten.biz.id. Nah, cara mendaftarnya kita coba yang menggunakan akun Microsoft. Oke, kita klik ini sign up with Microsoft. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, maka di sini nanti nanti Bapak Ibu klik di sini. Oke, kita seperti ini nanti. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu masukkan akun yang dari saya itu. Ya. Nah, contoh saya bisa menggunakan akun yang ini. Nah, ini akun yang dari kemarin dari LPMP itu dari saya dibagi gitu nih. Akunnya ada ini ujungnya. @lppbanten.biz.id. Nanti ini sesuaikan dengan akun masing-masing depannya ya. Nah, jika ini sudah, klik next. Nah, kemudian masukkan passwordnya, password masing-masing ya. Bisa masukkan password saya. Oke, nah jika sudah ini, masukkan password, kemudian klik sign in. Oke, nah di sini preparing your Flipgrid experience, sedang proses untuk masuk ke Flipgrid kita. Oke. Nah, ini lengkapi, gitu kan. Hai Kahoot, karena tadi saya menggunakan akunnya Kahoot. Oke, ini nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan nama kita. Kemudian kita tentukan negara kita. Ya, kita klik di sini, misalkan Indonesia, salah. Oke, kita klik di sini. Nah, Indonesia kita pilih. Oke. Nah, setelah itu kemudian grade age of your learner community. Jadi kita mengajar di kelompok kelas berapa. Oke. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih kelompok siswa yang diajar oleh kita. Ya, disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu mengajar ya. Memilih yang ini saja. Oke. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu tentukan, pilih
atau isi sesuai dengan kelahiran Bapak Ibu. Oke, kita asal saja. Isi is 7 is pilih saja ini. Kemudian jika sudah, klik let's go. Oke, lengkapi dulu data-data ini Bapak Ibu ya. Untuk mendaftar ini, jika ini semua sudah terisi, kemudian klik let's go. Nah, berarti sekarang kita sudah berhasil membuat akun di Flipgrid. Oke, kita tutup aja ini. Nah, di sini, oke, ada beberapa menu, yaitu discussion, discovery, dan lain-lainnya. Nah, untuk membuat topik, Bapak Ibu klik discussion. Oke. Kemudian Bapak Ibu klik topik, add a topic. Kita klik ini, add a topic. Oke. Kita tutup aja ini. Oke. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan judulnya. Judul topik diskusi kita. Misalkan tentang budaya Indonesia. Oke. Misalkan topiknya. Nah, judul topik ini, topik diskusi ini maksimal 35 karakter. Oke, ini yang digunakan hanya 16. Nah, ini ada title-nya. Oke. Kemudian di sini, di prompt ini, Bapak Ibu ketikkan perintah apa yang akan diberikan kepada siswa. Misalkan, silahkan Anda kemukakan pendapat tentang keberagaman budaya Indonesia. Oke, ya. Oke. Oke, kemudian keberagaman dapat dipilih berdasarkan keberagaman pakaian misalkan, kemudian rumah adat, makanan, atau apa saja yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Oke. Kemudian video, oke. Video dibuat maksimal, misalkan berapa menit. Nah, untuk menentukan berapa panjangnya, Bapak Ibu tinggal di sini, recording time-nya berapa. Kita klik ini. Kita membatasi anak itu sampai berapa menit. Oke, saran saya jangan terlalu lama. Oke, supaya nanti ketika pengiriman tidak terlalu berat. Oke, misalkan maksimal 5 menit. Nah, kemudian berarti maksimal berapa di sini? 5 menit. Oke. Nah, kemudian di sini ada video moderation. Nah, video moderation ini tidak aktif. Nah, kalau ini diaktifkan, misalkan seperti ini ya, diaktifkan, itu artinya video baru ini akan hidden dari siswa, oke, akan disembunyikan dari siswa sampai kapan? Sampai gurunya mengaktifkan. Jadi nanti video terkirim ke guru, tetapi masih di hidden oleh sistem. Nah, itu nanti hanya akan aktif kalau oleh guru sudah diaktifkan. Nanti akan ada tombol untuk activate-nya. Oke. Nah, kemudian setelah ini, oke, kalau kita ingin menambahkan gambar atau media lainnya, Bapak Ibu bisa milih dari sini. Sekarang kita pilih di sini. Misalkan tentang Indonesia. Gambar di sini, next. Nah, sini ada Indonesia, misalkan kita ketikkan aja di sini untuk menambah gambar. Misalkan oke, kita tambahkan di sini. Oke, gambarnya select.
Oke, nah kita sudah menambahkan gambar di sini. Oke, nah kita tunggu nanti sampai ininya muncul. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di sini akses kontrol itu artinya apa? Adalah bagaimana cara siswa untuk masuk ke dalam Flipgrid kita. Di sini ada dua akses kontrol, yaitu ada private dan ada public. Kalau private itu ada dua cara. Anak bisa masuk dengan menggunakan email, jadi dibatasi emailnya, oke? Atau tidak dibatasi silakan bebas, atau menggunakan username. Oke. Tetapi jika supaya ibu tidak repot, oke, bapak ibu tidak repot, maka bisa menggunakan yang public saja. Seperti yang tadi saya buat itu public, sehingga bapak ibu hanya tinggal masukkan kode, kemudian login menggunakan email kan, Gmail atau Microsoft. Kita buat public saja. Nah, jika kita akan membuat pengaturan lebih lanjut, oke, kita klik More Option untuk membuat pengaturan tambahan. More Option. Nah, di sini bisa kita menambahkan topic attachment yang tadi pada saat bagian akhir ini, tapi saya tidak menggunakan ini, kosongkan saja, biarkan. Nah, kemudian topik status, oke, topik statusnya aktif. Oke, kemudian schedule date-nya sampai kapan ini akan aktif. Misalkan kita menugaskan kepada anak ini diberi waktu sampai dengan tanggal akhir bulan misalkan ya. Nah, di sini maka ini akan mulainya kapan? Yang ini klik dulu Bu ya. Misalkan mulai hari ini, klik dulu ini, kemudian tanggal 2. Sampai kapan ini harus selesai, klik ininya. Misalkan anak itu harus menyelesaikan tanggal 19 September, berarti klik ini. Oke, berarti tugas ini akan mulai aktif dan bisa diakses oleh siswa itu tanggal 2 sampai tanggal 20 September. Oke. Nah, kemudian topik picture-nya di sini. Oke, notification itu adalah pemberitahuan ketika ada kiriman video baru. Oke, seperti ini saja. Nah, kemudian nanti di sini apakah siswa diberi akses untuk download atau tidak? Jika diberi akses untuk download dan share, maka ini diaktifkan. Tapi jika siswa tidak diperkenankan untuk mendownload, maka ini jangan diaktifkan. Tergantung kebutuhan kita. Oke. Kalau saya sih aktifkan saja supaya mereka bisa mengambil video dari teman-teman. Nah, kemudian video picture-nya ini, oke, nah ini ada video and selfie style. Oke, di sini selfie itu adalah tadi ketika Bapak membuat cover, itu kan ada selfie ya. Oke. Nah, kemudian ada video itu pada saat tadi merekam. Oke. Nah, berarti di sini nanti pada di video kita itu akan ada fasilitas untuk selfie dan untuk membuat video. Nah, kemudian video komen. Nah, video komen ini adalah pada setiap video siswa bisa memberikan komentar ataupun bertanya. Oke, misalkan tadi kan ada beberapa video yang dikirim dari Bapak Ibu, maka saya bisa komentar atau yang lain pun bisa berkomentar atau bisa bertanya. Makanya diaktifkan. Nah, view count adalah kalau diaktifkan ini untuk menghitung sudah berapa orang yang melihat video. Oke. Video editing, kemudian attachment link. Nah, silakan ini dicoba-coba oleh Bapak Ibu. Nah, yang paling menarik adalah kita bisa memberikan penilaian, yaitu melalui feedback. Nah, melalui feedback ini nanti bisa feedback basic feedback, yaitu feedback biasa, yaitu dimana kita hanya memberikan respon saja berupa komentar. Oke. Tetapi kalau kita bisa menilai video yang dikirimkan oleh siswa, maka klik ini custom feedback. Oke, kita pilih custom feedback. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan kriterianya. Add kriteria. Nah, di sini beri judul kriterianya misalnya apa ini? Kriteria video keberagaman budaya Indonesia misalkan. Oh, kebanyakan keberagaman
kriteria ke video Indonesia, video aja ya, misalkan ini kriteria video. Nah kemudian apa saja kriterianya? Satu, misalkan gambar jelas, misalkan. Yang kedua, narasi dimengerti, misalkan. Yang ketiga, ekspresi, misalkan ya, ekspresi, misalkan ekspresi siswa sesuai, misalkan seperti ini. Kemudian ini kan nama kriterianya, oke. Kemudian ini adalah kriterianya. Nah, kemudian kita ingin memberikan nilainya berapa, batas minimalnya. Oke, misalkan batas minimalnya adalah 0, oke silahkan berapa. Kemudian maksimalnya berapa? Nah di sini bisa dipilih Bapak Ibu, misalkan maksimalnya adalah 100, atau misalkan kita nggak mau 0 lah maksimalnya, minimalnya. Misalnya minimalnya 50, itu boleh silahkan, tergantung kebutuhan Ibu. Tapi di sini biasanya kita kan minimalnya 0, maksimalnya 100. Nah, kalau ini sudah, oke, membuat ini, kemudian kita klik create. Oke, nah berarti kita sudah berhasil membuat topik, oke, dengan judul topik diskusinya adalah budaya Indonesia. Kemudian jika sudah, klik ini, create topik. Nah, create topik. Oke, inilah link yang nanti bisa Bapak Ibu bagikan kepada siswa. Kalau ini dibagikan kemudian dibuka di HP, maka pada saat membuka HP, dia akan meminta untuk masuk ke Play Store untuk menginstal Flipgrid. Kalau misalkan dia dibuka di dalam laptop, di browsernya dimasukkan ini, maka nanti akan tampil langsung dia masuk ke dalam Flipgrid dan dia minta login. Oke, nah ini nanti kemudian bisa di copy dan dibagikan ke siswa. Oke, nah inilah cara kita untuk membuat topik. Nah nanti kiriman dari siswa itu akan muncul di sini. Oke, akan muncul di sini. Jadi inilah cara kita untuk membuat mendaftar di Flipgrid dan membuat topik diskusi. Nah, jika Bapak Ibu akan ada perubahan, maka tinggal ini aja klik edit topik. Edit topik. Oke. Nah, kita klik ini discussion. Oke, nah ini topiknya yang nanti siap di share. Nah ini kodenya, oke, linknya. Oke, kalau akan membuat lagi topik, ya klik lagi add a topik. Oke, itulah cara kita untuk membuat topik diskusi di dalam Flipgrid. Silakan Bapak Ibu tinggal mempraktekkan.